Revival adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dikenal dengan nama BOM, Business Office Ministry atau Blessing Over Marketplace. Spektrum pelayanan More, God's Presence at Workplace, membangun hadirat Tuhan di tempat kerja melalui pelayanan persekutuan doa kantor atau mesbah doa di tempat kerja. Pastikan Anda merindukan hadirat Tuhan lebih kuat daripada kerinduan Anda akan kuatnya hadirat Wi-Fi di tempat kerja Anda. Hubungilah call center More untuk setiap bentuk pelayanan persekutuan doa kantor di perusahaan Anda. Marketplace Community membangun komunitas profesional and business people atau Pro and Biz Community untuk terjadinya unity dan sinergi untuk merepresentasikan kerajaan Allah yang saling melengkapi melalui win, witness, impartation, and networking. Melaksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti digital economy, tax amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya, dan value base dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. More menerbitkan renungan harian atau daily devotion for the marketplace yang merupakan salah satu renungan harian terbaik di Indonesia saat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan di tengah kesibukan. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama di siang ini untuk menyembah Tuhan. Kita akan mulainya. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan senantiasa menyertai setiap kami sepanjang hari-hari yang telah lewat. Tuhan begitu setia. Bahkan ketika kami punya masalah, Tuhan memberi jalan keluar untuk setiap kami. Ketika kami jatuh, Tuhan yang angkat kami. Hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang Bapa dengan membawa korban kami, yaitu hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami bisa menyenangkan-Mu. Biarlah Bapa apa yang kami lakukan di tempat kami bekerja, di mana saja kami, itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hari ini kami datang karena kami rindu bertemu dengan Tuhan. Kami rindu meninggikan Tuhan di tempat ini. Kami rindu memuji-muji Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Tuhan
yang layak kami muliakan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami dengan Roh-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu, sehingga kami bisa tahu apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami rindu setiap firman yang kami dengar juga menjadi rema dalam kehidupan kami, dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji-muji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Saya ucapkan selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Shalom bagi kita semuanya, Shalom. Kita ada di tempat ini semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Bukankah Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh teramat baik. Dia Allah yang menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan. Dia Allah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Katakan haleluya. Kita sambut kemuliaan Tuhan di tempat ini dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Haleluya.
dengan ucapan syukur dan dinaikkan. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Sungguh kau Bapa dan sahabatku, saksikan kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau setia. Nafasku
hidupku, sepanjang hidupku kau sangat. Tidak terhitung kebaikanmu, tidak terhitung pertolonganmu. Kau ada di setiap momen dalam hidup kami, sepanjang hidupku. Kami saksikan kebaikanmu. Boleh kita angkat dua-dua tangan kita di atas sama Tuhan sepanjang hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan, ini doa kami. Sepanjang umur yang kau beri, biarlah kami tetap menyembahmu, memujimu, menceritakan kebaikanmu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang umur hidupku kau selalu. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau selalu. Nafasku memuliakan Yesus, Yesus. Haleluya, Benar kiranya ya Tuhan, bahwa sepanjang hidup kami Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami menyadari satu hal, bahwa Engkau Allah yang setia untuk selalu mendampingi kehidupan kami. Biarlah di siang yang berbahagia ini Tuhan, pujian ini bukan hanya keluar dari mulut bibir kami Tuhan, namun ajar kami satu hal, untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat Engkau Allah yang tetap setia, di saat kami tidak setia Tuhan. Di saat Engkau Allah yang tetap ada bersama dengan kami, di saat kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Itulah yang menandakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, milik-Mu dan kepunyaan. Di siang yang berbahagia ini Tuhan, di saat-saat waktu untuk kami boleh beristirahat Tuhan, kami menyempatkan diri untuk kami boleh datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini bukan karena keinginan kami, ini bukan karena kemauan kami, namun ada Roh Bapa yang menarik kami untuk kami boleh datang ke tempat ini ya Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang masih boleh kami terima daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada saat siang yang berbahagia ini ya Bapa. Berkati WL Tuhan, berkati pemain musik, multimedia Tuhan. Biarlah Tuhan kami memohon di dalam nama Yesus, biarlah pikirannya Engkau memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, sehingga di hari-hari ke depan mereka boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami yakin dan percaya, di saat kami berserah kepada-Mu Tuhan, di saat kami berserah dan berharap kepada Tuhan,
maka pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Karena kami berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di siang yang berbahagia ini ya Tuhan, yaitu Bapak Pastor Jacob ya Tuhan. Mari kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di siang yang berbahagia ini. Kami yakin dan percaya ya Bapak, saat firman-Mu ditaburkan di tempat ini, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab firman itu adalah Allah sendiri, Allah yang memberi kehidupan, Allah yang akan memberi perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini ya Tuhan. Urapi pikiran kami, urapi telinga kami. Urapi Tuhan semuanya Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya saat urapan-Mu nyata di tempat ini Tuhan, maka tidak ada suatu kuasa setan pun yang sanggup untuk mengganggu, mengacaukan ibadah kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat kami akan kami kembali ke tempat kerjaan kami dengan penuh semangat, dengan penuh iman yang berpengharapan penuh di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Pulihkan dan selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin ya Tuhan. Berkati anggota TNI Polri Tuhan, anggota DPR MPR Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa buat kota kudus-Mu. Kami mau angkat tangan kami dan kami katakan Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Orang-orang mencintai kota kudus mendapat sentosa. Kesejahteraan ada dalam lingkungan tembok-Mu, dan sentosa dalam puri-puri-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa. Berkati Tuhan, persekutuan doa mau di tempat ini ya Bapak. Berkati para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Pak Pelin Jebuat Tuhan berkati. Pak Gustaf Tuhan berkati, Pak Maren Tuhan berkati Tuhan. Siapapun mereka Tuhan yang terlibat dalam pengembangan mau di tempat ini Tuhan, biarlah urapan yang sama juga mengalir atas mereka semua, pengurus yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni semua dosa pelanggaran yang kami lakukan dan sempurnakan kehidupan kami Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Mari kita umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kebaikan-Mu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ora bataya rabasa bataya rabasa. Kita bakaya rabasa bakara rabara. Haleluya.
haleluya. Berikan sorak-sorai bagi kebaikannya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, lagu pujian yang kami nyanyikan bukan sekedar keluar dari mulut kami, tapi sungguh itu adalah ungkapan syukur dari segenap dasar hati kami. Kami bersyukur Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Especially bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas kami. Melewati badai, cobaan, tantangan dalam hidup ini, kami bersyukur kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, Yesus namanya, yang menyertai kami, yang memberkati kami, yang menolong kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat pada waktunya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yes, haleluya. Terima kasih 78 tahun bangsa kami boleh menikmati kemerdekaan. Biarlah setiap kami khususnya umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, boleh menghirup kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka. Tidak lagi kami diperhamba oleh kuk perhambaan apapun, termasuk dalam hal keuangan Tuhan. Sebab itu adalah kerinduan hati-Mu. Sebab rival utama daripada Allah adalah mamon dalam hidup orang. Dan biarlah kami dibebaskan dari perhambaan itu sama sekali ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Siapkan umat-Mu untuk menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman yang akan mengelola harta bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-Mu semua di tempat ini, hamba-Mu, urapi supaya kami boleh tangkap sesuatu dalam waktu yang singkat ini dari firman-Mu, dan firman-Mu memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Yang rindukan firman Tuhan berkata, amin. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk, saya akan katakan more. Nah, karena hari kemerdekaan, saudara jawab dengan merdeka. Amin. Latihan dulu ya. More. Itu mantap sekali ya. Kalau more-nya 3 kali, merdekakan juga 3 kali. Siap? Amin. 1 kali dulu. More. More. Merdeka. Haleluya. Mantap. Silakan duduk semuanya. Haleluya. Shalom Medan. Haleluya. Sekali lagi shalom Medan. Haleluya. Saya datang disambut dengan kaos baru. More ya. Luar biasa ya. Keren banget. Bahkan mau di Jakarta kalah nih, kita belum punya kaos baru nih ya. Oh iya, saya berangkat dengan beberapa tim dari Jakarta. Jadi kami selama pandemi ceritanya doa lewat Zoom. Karena persekutuan doa kantor di Jakarta, sepertinya juga di Medan rupanya sempat slow down, cooling down. Ya kan, bahkan kayaknya tidurnya kelamaan ya Pak Berlin ya. Tapi saya percaya hari-hari ini akan menjadi kebangkitan yang baru. Haleluya, amin. Dan karena itu kami kumpul lewat Zoom. Makanya karena Zoom itu bisa ketemu Pak Berlin juga, Pak Gustaf juga, siapa lagi deh, Pak Alwi, ya kan, dan kawan-kawan, Pak Poltak juga gitu. Makanya kami ketemu gak asing lagi dengan wajah mereka yang ternyata lebih keren dari gambarnya. Haleluya. Tepuk tangan buat Timor di Medan. Haleluya. Dan ketika kami kumpul dari Sabang sampai Merauke, lalu Tuhan tiba-tiba melawati kami dan Tuhan bicara tentang Nias, Bapak Ibu Saudara. Dan lalu itu terus ada di hati kami. Sehingga akhirnya pada waktu Tuhan kemarin 15 Agustus, kami oleh anugerah Tuhan menginjakkan kaki ke Nias. Dan di sana banyak banget gereja, panti asuhan, panti jompo, banyak banget. Tetapi yang kita perlukan adalah revival, kebangkitan. Haleluya, amin. Nama BOM, nah dulu MOR kan nama sebelumnya apa? BOM, BOM, ya kan. Tapi per 2020 awal, nama itu harus kita rebranding, harus kita ganti. Karena sebenarnya sudah lama sih harus digantikan karena ada undang-undang dilarang mengucapkan bom gitu di tempat-tempat umum ya. Ada pasal sekian yang kita bisa berurusan, repot nanti. Lalu tapi saya pikir aduh udah terlanjur ngetop pakai nama bom, mau ganti nama apa carinya susah gitu.
Tapi benar-benar saya harus ganti nama karena pada waktu itu saya lupa mengunjungi suatu kota, saya bawa tas tenteng paperback ya, isinya renunganharianbom.com dan itu tulisannya besar sekali di situ, BOM, bom gitu. Nah tanpa saya bawa kok semua mata ngeliatin saya gitu. Rupanya dipikir saya nenteng-nenteng bom gitu kan. Setelah itu saya pikir harus ganti, benar-benar harus ganti nama. Dan akhirnya awal 2020 nama itu kita ajukan kepada pimpinan ya, dalam hal ini Pak Niko. Dan sedang dipelajari sebetulnya waktu itu. Tapi rupanya berita ganti nama BOM jadi MOR sudah bocor dulu termasuk ke Medan. Gitu rupanya, betul ya Pak Berlin ya. Ternyata Medan udah pakai duluan. Waduh tuh semangatnya luar biasa Medan. Tepuk tangan sekali buat Medan. Haleluya. Padahal katanya di sini nama Kul cocoknya di Medan katanya Eva. Betul ya. Tapi nama MOR belum diresmikan, udah dipakai duluan malahan, saking semangatnya gitu ya. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat semangat yang luar biasa. Dari MOR di Medan, Messenger of Revival. Tuhan mau pakai kita menjadi pekabar-pekabar kebangunan rohani. Yang mau katakan amin. Haleluya. Nah, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan karena ini hari-hari kemerdekaan. Tentang uang, tentang apa? Tentang apa? Terus kalau ngomong uang matanya berbinar-binar semua ya. Haleluya. Oh ya, perkenalkan tim kami dulu. Di sini ada Pak Pastor Robert, Pastor Nixon. Berdiri dulu ya. Haleluya. Ya, potongan mereka cukup berbobot sesuai dengan posturnya. Lalu ada ibu-ibu juga beserta pendoa, syafaat juga, silakan berdiri. Ya, haleluya. Cukup lengkapkah hari ini atau sudah datang? Ada yang di hotel ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat mereka semua. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, tentang apa? Uang. Alkitab berbicara tentang uang, kata uang itu 2.500 kata tentang uang dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan uang. Lebih banyak dibanding kata iman. Kata iman cuma tertulis 500-an kata, tetapi tentang uang ada sekitar 2.500 kata. Bayangin betapa Allah kita, Tuhan kita sangat concern tentang hal apa? Uang. Dan terkait tentang kemerdekaan, mari kita lihat yang berikutnya ini. Next dulu silahkan. Ya, ini dia. Ke mana ini? Ke sana ya, oke. Nah, Yohanes 8 ayat 36, 2-3. Supaya kita, baca, sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan apa? Jangan mau lagi dikenakan perhambaan, kata Galatia. Kalau saudara ada Alkitab yang paper, di sana judul perikopnya kemerdekaan Kristen. Gitu. Dan dikatakan tadi supaya kita apa? Sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya apa? Supaya kemerdekaan yang Kristus berikan, itu sungguh-sungguh kita nikmati. Yang mau katakan amin. Kristus mau supaya kita merdeka dalam banyak hal dalam segi kehidupan kita, seluruh segi kehidupan kita. Jangan lantas malah kitanya sendiri mau diperhamba. Diperhamba oleh apa? Banyak anak Tuhan diperhamba oleh kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Banyak hal yang dikhawatirkan di dalam kehidupan ini. Termasuk dalam hal keuangan gitu. Jadi khususnya di dunia kerja di marketplace, banyak anak-anak Tuhan ya pikirannya ini. Kelihatannya Kristen, kelihatannya melayani, tapi hati-hati, banyak yang masih diperhamba oleh yang namanya uang. Tapi Tuhan mau melalui firman-Nya kita dimerdekakan dari ketakutan akan hal itu. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Yes, haleluya. Nah, ada 3 hal pemahaman tentang apa yang disebut financial freedom. Kemerdekaan dalam hal keuangan. Itu yang kayak apa? Ada beberapa sumber dari penasihat-penasihat keuangan. Tidak salah, karena mereka pun sebetulnya menggali dari firman Tuhan. Gitu. Ya, pemahaman yang pertama yang disebut dengan kemerdekaan keuangan adalah ini dia, debt free. Apa saudaraku? Debt free, bebas hutang gitu. Pokoknya kalau aku sudah merdeka, aku sudah tidak ada hutang lagi, itu namanya aku sudah merdeka dalam hal keuangan. Apakah benar demikian?
Maaf di sini, ini berapa yang hadir nih? 200, 300, 500, 600 orang kurang lebih ya. Siapa di sini yang masih terikat hutang piutang? Nah, jangan angkat tangan ya, cepat diselesaikan saja. Dan ada orang hidup dari hutang ke hutang, dari hutang ke hutang. Saya punya seorang teman, tangannya cuma 2, kartu kreditnya 8. Nggak tahu cara ngurusnya bagaimana. Lalu dia terikat ke dalam hutang piutang, diuper-uper debt collector, stres, istrinya juga stres, depresi. Dan dia datang dan minta didoakan. Dan sebagai hamba Tuhan yang melayani di Marketplace Ministry, dan di Medan bersama dengan Pak Perlin dan kota-kota lain bersama dengan hamba Tuhan yang lain, tidak cukup cuma didoain, ditengking, enggak gitu. Mesti di konseling. Bagaimana caramu mengelola keuangan? Halo, amin. Nah ini kebenaran penting. Setiap Tuhan memberkati anak-anaknya, ada 2 hal yang kita harus tangkap. Siapa di sini berkati Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Nah kalau kita menerima berkat Tuhan, ada 2 urusan yang kita mesti buat. 1, menikmatinya. Nah ini dia. Menikmati. Katakan sama saya, menikmati. Yang kedua saya menikmati adalah mengelola. Ucapkan sama saya, mengelola. Jadi yang pertama apa? Menikmati. Yang kedua apa? Sekali lagi yang pertama apa? Menikmati. Yang kedua apa? Mengelola. Itu mesti dua-duanya. Tuhan mau lihat itu. Bagaimana kita mensyukuri, menikmati, dan juga Tuhan mau lihat kita mengelolanya. Nah, ada orang yang tidak mengelola dengan baik sehingga terikat oleh hutang piutang. Padahal Alkitab berkata dalam firman Tuhan Roma 13 ayat 8, baca 2, 3. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. 1 ayat lagi Mazmur 37 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Haleluya. Kita berkata jangan berhutang pada siapapun. Aduh Pak, tapi aku masih ada hutang nih. Cepat selesaikan. Teman saya tadi yang di Uber debt collector, saya nasihatkan hubungi bank-bank, reschedule pengembaliannya. Begitu Pak, dan ternyata akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan hari ini hidupnya lebih diberkati. Amin. Kalau ada yang belum beres, Pak, aku ada hutang sama tetangga, aku hutang bahkan sama Bang Miun di sana, aku hutang sama mertua. Oh cepat bereskan semuanya itu. Hari-hari ini Tuhan memberkati kita. Haleluya, amin. Debt free, merdeka dalam hal uang, tapi ternyata merdeka dalam hal uang saja, dalam hal hutang saja, itu belum berarti kemerdekaan keuangan. Kenapa? Ada orang sudah merdeka dalam arti keuangannya, hutangnya sudah selesai. Hutangnya sudah selesai. Pak, kalau cicilan bagaimana? Cicilan itu membayar secara berangsur. Ya beda lagi, tapi kebiasaan berhutang sana sini dan kesulitan dari gali lubang tutup lubang, itu bukan yang Tuhan kehendaki. Segera bereskan. Namun ada orang yang sudah membereskan hutangnya, namun masih hatinya dibayangi ketakutan akan masa depan. Oh 3 tahun lagi aku mau membangun keluarga, menikah. Aku tidak cukup, gajiku tidak cukup untuk itu. Lalu meskipun sudah tidak ada hutang tapi masih khawatir apakah gajiku bisa menghidupi keluarga dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu hidupnya diperhamba dengan yang namanya uang. Setiap hari harus kerja keras hanya yang namanya uang untuk diperoleh. Sudah tidak ada hutang tapi khawatir. Kalau suatu saat aku nanti tidak bisa bekerja lagi, bagaimana? Aku kan perlu uang. Gitu. Itu ahli keuangan ngomong tentang istilah ini, pasif income. Apa saudaraku? Pasif income. Apa artinya? Artinya income yang masuk secara pasif sekalipun kita nggak aktif lagi bekerja, entah satu dan lain hal. Sakit, tua, macam-macam. Bagaimana itu? Nah, ternyata firman Tuhan juga mengajarkan tentang 2 prinsip ini Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia. Menabung dan investasi. Menabung. Alkitab bilang gini, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi Tuhan suruh kita belajar dari semut. Pak, kenapa enggak belajar dari gajah? Biar mantap sekalian. Ya, tetapi ternyata semut itu
kita bisa belajar hal-hal yang luar biasa. Kelihatannya lemah, kelihatannya nggak berdaya, tapi ternyata semut itu bisa memanggul beban 10 kali lebih berat dari tubuhnya sendiri. Luar biasa ya, gajah nggak bisa 5 kali lebih berat dari tubuhnya, udah KO dia. Ternyata semut tidak, 10 kali lebih dari berat badannya dia bisa tanggung. Jadi kalau berat badan saudara ditimbang cuma 9 kali lebih berat dari semut, maka semutnya ketawa kalau saudara injek ya, kira-kira gitu. Nah, semut tadi ternyata punya suatu karakteristik, yaitu dia bisa menyimpan makanan di musim panas. Ya, silakan dari PowerPoint tadi, ambilkan lagi. Dan menyimpannya. Amsal 20 ayat 21 berkata, orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya, tetapi orang bijak menyimpannya untuk masa depan. Haleluya, orang bijak. Nah, investasi, Pengkhotbah 11 ayat 1, nanti kita belajar, kita lihat apa yang bedanya ya. Baca, 2, 3, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini bicara tentang investasi. Orang investasi beda sama orang menabung. Meskipun orang baru bisa investasi memang kalau ada tabungan yang disisihkan. Gitu. Siapa di sini punya kebiasaan menabung? Boleh lambaikan tangan. Wah, no, ya kan ya. Ada hanya beberapa yang angkat tangan. Yang enggak nabung. Dulu tuh ada lagu lama loh. Saya waktu masih kecil, Pak Berlin tahu nggak lagu itu ya dulu diciptakan oleh seorang seniman legendaris Indonesia, Titik Puspa. Nah, ya pernah dengar nggak lagu Bing Beng Bang, yuk kita bang, ya bisa semua ternyata ya. Bang Bing Bung, yuk kita nabung. Nah, ya tang ting tung, hey jangan dihitung. Tahu-tahu kita nanti dapat untung. Lagunya keren kan ya? Ada refrennya. Dari kecil kita mulai menabung, sudah dewasa hidup beruntung. Mau keliling dunia ada uangnya, atau untuk membuat istana. Haleluya. Gimana mau bangun istana kalau nggak punya duit? Gimana mau keliling dunia kalau nggak punya uang? Ya kan? Menabung. Tapi kita ngerti menabung, tapi kenapa ya banyak anak Tuhan nggak melakukannya? Ada 3 alasan. 1, alasan pertama, Pak, kayaknya menabung itu bukan tindakan iman. Kenapa gitu? Alkitab berkata jangan khawatir apapun juga. Kesusahan sehari cukup untuk kesehari. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Itu kelihatannya rohani ya, padahal rohana itu. Yang dimaksud dengan jangan engkau memikirkan hal-hal yang di depan dengan penuh kekhawatiran. Lakukan hari ini termasuk menabung tanpa tambahin kekhawatiran. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi lakukan saja menabung. Dan itu merupakan tanggung jawab kita dalam hal mengelola tadi. Mengelola keuangan. Jadi bedakan antara bertanggung jawab dengan rasa khawatir. Gitu. Jangan kita pikir kalau kita nabung itu kita khawatir masa depan. Bukan. Itu kita sedang melakukan tanggung jawab dalam mengelola keuangan. Jangan ditambahi lagi dengan khawatir, nanti kalau tabunganku nggak cukup bagaimana? Kalau inflasi besar-besaran ke depan bagaimana? Nggak usah dibikin itu. Pokoknya lakukanlah mengelola uang dengan baik. Sisihkan tabunganmu. Gitu. Bedakan tanggung jawab dan rasa khawatir. Kalau tanggung jawab itu bagaimana? Kalau saudara menyeberang jalan misalnya, ya kan? Saudara toleh kanan, toleh kiri enggak? Ya kan? Pasti semua toleh kanan, toleh kiri dong ya. Nah, toleh kanan, toleh kiri waktu nyeberang jalan, itu sebetulnya karena khawatir atau karena rasa tanggung jawab. Biasanya karena apa? Biasanya? Jangan khawatir dong ya. Mau nyeberang, toleh kanan, toleh kiri. Nanti kalau ketabrak mobil bagaimana? Tapi sebetulnya yang sehat, kalau kita perlu toleh kanan, toleh kiri, itu bukan karena khawatir. Tapi seharusnya karena rasa tanggung jawab turut memelihara ketertiban umum. Maksudnya apa, Pak? Toleh kanan, toleh kiri mau nyebrang. Ada mobil mau lewat. Ya saudara jangan jalan dulu. Kasih mobil itu lewat. Maksudnya kan gitu, ya kan? Kalau mobil itu lewat, saudara bareng jalan ya terjadi kecelakaan. Halo, ngerti ya bedakannya antara khawatir dan rasa tanggung
jawab. Haleluya. Jadi menabung sesuai dengan iman. Tepuk tangan buat Tuhan yang ngerti. Haleluya. Yang kedua, dengan sebab yang kedua adalah aku nggak bisa nabung karena, nah ini alasan klise, karena gajiku cuma numpang lewat. Nah itu dia. Jadi begitu terima gajinya itu permisi numpang lewat gitu. Cuma numpang lewat gajinya. Gimana bisa nabung? Yang harus kita ikuti, taati adalah firman Tuhan, bukan keadaan kita. Sesuaikan, orang bisa nabung kenapa? Karena kita membiarkan ada selisih antara pemasukan dengan pengeluaran. Kalau gitu berarti pengeluaran kita harus diperkecil, pemasukan kita harus ditambah. Halo, amin. Pandemi mengajarkan banyak hal. Ada ibu-ibu kawan-kawan kami di Jakarta tiba-tiba bisa usaha kuliner luar biasa. Bisa bikin lontong cap gomeh, bisa bikin kue sus macam-macam. Lalu buka PO, dikasih di dalam WhatsApp grup dan banyak orang yang beli selama pandemi. Saya tanya, hebatnya kok bisa masak macam-macam gitu sekarang? Oh ternyata dia tidak masak, dia bilang. Aku nggak repot masak, cuman aku kenal seorang encim-encim yang pintar masak, tetanggaku. Lalu aku ngomong sama encim-encim itu, Cim, masak secapekmu sebisanya engkau masak, aku yang akan pasarkan melalui online. Dia buka PO, nggak usah repot masak, nggak tanpa modal bahkan, dan dia dapatkan penghasilan dari situ. Encim-encimnya sejahtera, langganannya bertambah, dan income daripada orang ini pun bertambah. Pemasukannya bertambah. Pengeluarannya harus diperkecil supaya tidak numpang lewat tadi. Halo, amin? Diperkecil bagaimana? Kalau ke mall, pakailah kacamata kuda. Ya, supaya matanya tidak toleh kanan, tidak terjebak impulsif buying. Beli yang mendadakan. Gitu. Juga jagalah kemesraan suami dan istri. Loh hubungannya apa Pak kemesraan sama penghematan? Oh ada. Satu kali ada seorang ketemu dengan temannya dan besoknya bilang gini, kemarin aku lihat engkau jalan-jalan di mall sama istrimu, mesra banget ya, istrimu kok gandeng erat-erat. Oh dia bilang gini loh bro, maksudku istriku gandeng erat-erat supaya jangan shopping kemana-kemana gitu ya. Nah jadi ada hubungan antara penghematan dengan kemesraan. Haleluya, puji Tuhan. Gaji kita tidak akan numpang lewat lagi. Yang mau katakan amin, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Ketika yang terakhir, kenapa orang gak nabung? Karena gini loh Pak, aku sudah nabung tapi kepake terus. Nah, ya kan? Ada yang senyum-senyum, ya itu aja pengalamannya. Udah nabung tapi kepake terus, jadi percuma, coret, gak usah menabung lagi. Alkitab bilang, kebenaran adalah kebenaran. Haleluya, amin. Jadi bagaimana supaya tabunganku gak sering-sering kepake? Bedakan rekening sehari-hari dengan rekening tabungan kita. Kalau perlu banknya juga beda. Dan banknya jangan yang dekat-dekat rumah. Supaya nggak sering-sering ke sana dan ngambil tabungan. Banknya yang jauh, di Swiss atau di mana yang jauh sana. Kalau mau ngambil males ya ribet. Pokoknya atur supaya tabungan kita sejarang mungkin kita akses. Dan investasikanlah, nah itulah bedanya investasi. Minimal, bukan tabungan biasa, minimal deposito. Itu yang paling gampang. Lebih daripada itu ada obligasi, lebih daripada itu ada saham, ada emas, properti, macam-macam. Belajar. Anak-anak Tuhan perlu belajar hal seperti itu. Yang mau katakan amin, haleluya. Pak, tapi investasi itu hati-hati, ada investasi bodong. Di Jakarta banyak orang bodong, Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena apa? Oh, bukan dirinya sendiri yang bodong, tertipu oleh investasi bodong. Bahkan gerejanya ikut-ikut, gembalanya ikut bodong juga. Karena rumahnya diagunkan hanya untuk dapatkan uang untuk investasi bodong. Sampai hari ini masih bermasalah. Oh berarti jangan investasi ya Pak, itu kan judi. Saham itu kan judi. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita melakukannya hanya spekulatif, tidak mempelajarinya sungguh-sungguh, itu judi. Tapi kalau kita mempelajari yang sungguh-sungguh, itu bukan judi. Pak, tetanggaku betul-betul hari ini hancur-hancuran Pak, gara-gara saham. Kalau tidak ada kura-kura di pekarangan Anda, jangan Anda beranggapan tidak ada kura-kura di seluruh dunia. Maksudnya apa? Kalau ada orang bangkrut gara-gara investasi saham, jangan pikir seluruh orang juga bangkrut gara-gara itu. Ada orang-orang yang berhasil karena itu.
Contoh, saya kasih contoh ya, satu ini om, satu ini. Aha, siapa dia? Siapa? Oh, siapa namanya? Warren Buffett ya, bukan Kentucky Fried Chicken ya, haleluya. Nah, Warren Buffett punya kalimat bagus gini. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau engkau nggak ditemukan cara supaya uang bisa datang sekalipun kau sedang tidur, engkau harus kerja seumur hidupmu. Lalu dia menjelaskan bahwa yang dia maksud bukan berarti kita nggak boleh kerja. Tapi jangan kerja hanya melulu karena kita dikejar uang. Itu loh, kemerdekaan itu sampai di situ. Kalau kita hanya kerja dan kerja hanya demi uang, kita mulai doa sama Tuhan, sungguh-sungguh supaya kita bekerja sebetulnya bukan karena diperbudak uang. Kita bekerja karena kita mau mengembangkan talenta yang Tuhan beri bagi kita. Kita bekerja karena Tuhan mau pakai kita jadi berkat dimanapun kita berada. Indah kan punya paradigma yang kayak gitu. Haleluya, amin. Dan saya percaya Mor Medan semuanya dapat lakukan itu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Warren Buffett orang yang bukan pelit tapi hidupnya sederhana. Saat ini ranking kelima orang lebih sebagai orang terkaya di planet bumi kita ini. Ya, dan sangat berpengaruh. Dan dia dermawan sekali juga menyumbangkan untuk kemanusiaan dari kekayaannya yang melimpah itu. Dan dia belajar investasi sejak usia belasan tahun. Namun Indonesia nggak kalah. Indonesia ada tokoh lain bernama ini dia. Siapa? Lo Keng Hong. Bukan Lo Han Ko, lain lagi ya. Tapi Lo Keng Hong. Saya bersyukur kenal beliau ini di bulan Maret kemarin ketika kita mengadakan suatu webinar tentang keuangan. Dan beliau juga dikenal sebagai ini dia Warren Buffett-nya Indonesia. Ternyata orangnya sederhananya juga kayak Warren Buffett yang di Amerika itu. Cuman bedanya Warren Buffett Indonesia ini ternyata dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin. Sementara Warren Buffett memang sudah kaya sebelumnya keluarganya. Dia sangat miskin, Lo Keng Hong ini. Rumahnya, saya pikir tidak ada kita yang rumahnya kayak beliau. Tidak ada plafonnya, tidak ada keramiknya, dinding kayu. Rumahnya itu lebih rendah dari jalanan ketika dia dibesarkan. Namun Lo Keng Hong tidak menyerah. Dia mulai belajar saham di usia 30-an. Dan teman-temannya, saya kenal teman-teman dari Lo Keng Hong beri kesaksian memang. Sementara orang-orang yang lain gak ngerti arti investasi. Kawannya ini sudah pamer-pamerkan yang apa yang dia raih selama bertahun-tahun. Nah, kalau yang belum tahu kisahnya bisa ikuti di itu yang sebelah kanan, yang kotak-kotak yang Lo Keng Hong, yang sebelah kiri itu investor surgawi, saudaraku yang sana investor dunia, haleluya. Nah, di More Revival bisa ikuti acara yang kemarin gak ikut di bulan Maret ya. Nanti More Nasional kita sama-sama bikin lagi webinar yang lebih luar biasa. Nah, ini ketika kami fellowship bersama, itu Pak Lo, sebelah saya ada Pak Haryanto, ada Pak Anwar, dan ada Pak Jansen, Taman Safari Indonesia di sebelah depan sana. Nanti kapan-kapan kita bikin webinar tentang keuangan yang lebih keren lagi. Bersama dengan Mor Medan dan lain-lain. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku saya mau tutup dengan satu kalimat ini. Coba lihat. Independensi. Independensi itu beda dengan tadi. Yang pertama debt free, bebas hutang. Yang kedua adalah passive income, ya kan? Tapi ada orang sudah bebas hutang, ada orang sudah punya passive income, tapi hidupnya masih diperhamba oleh yang namanya uang. Seharusnya kita memiliki kemerdekaan, ketergantungan sama uang. Karena Alkitab bilang gini, nah ini dia, Ibrani 13 ayat 5, baca 2-3, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berikutnya, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kemerdekaan keuangan yang Tuhan mau anak-anaknya miliki adalah independensi. Independensi, betul-betul merdeka. Seorang anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus. Apa syarat untuk ikut Yesus? Dan Tuhan bilang apa? Jual seluruh hartamu, bagikan semua ke orang miskin, baru ikut aku. Tuhan ngetes hatinya. Berani enggak? Tuhan itu segalanya dalam hidupnya. Dan kita bilang,
orang muda yang kaya raya itu tinggalkan Yesus. Sayang sekali kan, dia salah kalkulasi. Tetapi Abraham tidak demikian. Abraham orang yang terkaya di wilayah timur, Alkitab bilang. Tetapi ketika Tuhan suruh tinggalkan semuanya itu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu, Abraham taat. Dan Abraham tidaklah miskin. Bahkan Abraham semakin kaya dan semakin diberkati Tuhan. Halo, amin. Biarlah kita punya roh. Bukan hanya merdeka dari hutang. Bukan hanya punya passive income dan mengelola dengan baik. Tetapi punya sikap hati merdeka atas keuangan. Haleluya. Satu kalimat bilang gini. Uang bukanlah segalanya. Tetapi apa? Oh, kalimat ini kayaknya nyinyir ya. Nyinyir ya kan ya. Iya, kata Pak Pendeta, uang bukanlah segalanya. Tapi segalanya kan butuh uang. Seharusnya orang-orang yang merdeka keuangan, kalimatnya tuh ini. Segalanya butuh uang. Tetapi uang bukanlah segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini yuk. Haleluya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup. Mari kita pakai berdiri bersama. Haleluya. Kebenaran-Mu Tuhan. Itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Sekali lagi kita katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Di dalam hidup kami percaya kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, waktunya terbatas, tapi ini sungguh waktu yang berharga di hadapan Tuhan. Mari kita sepakat pada siang hari ini di hadapan Tuhan. Aku mau merdeka dari masalah keuangan ya Tuhan. Mungkin beberapa dari kita mengalami masalah dalam hutang piutang. Tetapi siang ini percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, menyelesaikan hutang piutang kita. Ikuti firman Tuhan. Bukan mengikuti keadaanmu, ikuti firman Tuhan. Karena Tuhan mau memakai setiap kita menjadi berkat. Kalau engkau sedang belajar untuk passive income, bukan tidak mungkin. Karena Tuhan menghendaki itu. Kita disuruh belajar dari semut yang kelihatannya sederhana. Tapi Dia memberikan pelajaran yang penting buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa kami kalau kami Tuhan lalai dalam mengelola keuangan kami dengan baik. Tetapi pada siang hari ini, Tuhan, kami mau ambil keputusan, kami mau bukan hanya menikmati tetapi mengelola keuangan dengan baik. Kami mau punya sikap hati, independensi akan keuangan Tuhan.
Kami bisa ngomong di depan-Mu bahwa Engkau segalanya, bukan uang segalanya, tapi Tuhan adalah segalanya. Kami tidak mau salah kalkulasi di hadapan-Mu seperti anak muda yang kaya raya itu Tuhan. Kami mau seperti Bapak orang beriman, yaitu Abraham, yang pilih Tuhan di atas segalanya. Pilih Tuhan di atas segalanya. Pilih Tuhan di atas segalanya. Temukan Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini yang dapat merdeka dari hal keuangan ini Tuhan. Yang bisa bilang sama Tuhan, Engkau segalanya Tuhan. Bukan uangku, kekayaanku, tetapi Engkau segalanya ya Tuhan. Merdekakan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Merdekakan anak-anak-Mu di tempat ini. Sebab kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itulah bagian kami. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya ajak kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tangan kita terbatas, kemampuannya terbatas. Tapi dengar, ada kuasa Roh Kudus, kuasa Pentakosta yang akan mengurapi kita. Kisah Rasul bercerita tentang marketplace yang dibangkitkan Tuhan dengan kuasa yang baru. Orang-orang yang akan dipercaya Tuhan untuk mengelola kekayaan bangsa-bangsa. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Mari minta pengurapan Tuhan dicurahkan bagi kita siang ini. Urapi Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini dalam nama Yesus, dengan pengurapan surgawi, kuasa Pentakosta yang memampukan Tuhan kami untuk mengelola keuangan yang Kau percayakan bagi kami. Berkati tangan-tangan anak-Mu, berlimpah-limpah, 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 berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab akan tiba waktunya, akan tiba waktunya orang-orang dunia akan melihat kepada umat-Mu ya Tuhan. Akan Kau izinkan satu waktu di mana kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi Yusuf, Daniel di akhir zaman. Temukan itu di medan ya Tuhan. Temukan di tempat ini anak-anak-Mu yang dapat Engkau percaya lebih besar lagi untuk mengelola harta bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita semua yang diberkati berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sebelum duduk coba kasih salam sebelah-sebelahmu. Bang Bing Bung, yuk kita nabung gitu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mulai belajar mengeluarkan keuangan dengan baik. Langsung. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Semua siap? Haleluya. Kita punya Bapa. Lambaikan tanganmu yang punya Bapa. Haleluya. Engkau tidak berjalan sendiri, ada Bapa yang mau memberkati kita. Dia punya kepentingan, saudaraku, untuk memberkati kita jauh lebih daripada kepentingan kita untuk diberkati. Yang percaya katakan amin. Yuk kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji kebesaran.
kepadamu, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Bapak Surgawi, silakan Kau berkati kami berlimpah-limpah seturut janji-Mu. Dan kasih setiamu Yesus Tuhan atas kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu bersama dengan kami. Hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali, kami menjadi saksi-Mu. Sampai Maranatha, kekal selama-lamanya. Kami diberkati dan berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Pak Berlin, silakan duduk kembali semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih, shalom Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Sampai ketemu Jumat depan. Selamat beraktivitas. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat memasukkannya dalam kotak persembahan, dan QR Code juga ada di depan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Bu Mega, bye Bu. Pak Fran, Sirait. Bu Jedin. Ya, sampai ketemu minggu depan Ibu, Bu Elizabeth, Pak Andarias Yusuf. Ibu Ruth. Pak Ebeng. Iya, Bu Mega, Bu Haurma. Bye, Bu. Dan berkati ya Bu. Izin Iya, ya Bu. sama-sama Bu. Iya, Udah Bu. lobet, Bu. Silakan. Iya. Oke Ya, Bu. silakan Bu. Iya, Bu. Ya, bye Bu Elizabeth, Pak Ramadi. Iya, Bu Mega. Iya.